Ernest. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat 12. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan penyakit itu ke dalam diri mereka. Dan untuk mereka disediakan azab yang pedih disebabkan oleh apa yang pernah mereka dustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami melakukan kebaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang melakukan kerusakan, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Maghrib yang berbahagia, kondisi tubuh manusia itu hanya ada dua saja. Kalau tidak sehat, maka sakit. Kalau ada pertanyaan, kapan kita mengetahui bahwa tubuh kita sedang sakit? Atau kalau lebih formalnya, apa definisi sakit itu? Ada yang mengatakan sakit itu yo tidak sehat, lawan daripada sehat, itu jawaban mudah saja itu. Kalau kita coba berikan definisi yang lebih tepat, yang disebut dengan sakit atau dalam bahasa Al-Qur'annya al-marad adalah kullu ma khalafal aslah, itu bahasa Arabnya. Dan dikatakan sakit itu adalah kondisi nan berbeda jo kondisi asal. Itu nan sakit. Setiap kondisi yang berbeda dengan kondisi asal namanya sakit. Maka mohon maaf, gapuak
atau kurus yang berlebihan itu sakit, walaupun orang yang bersangkutan tidak merasakan apa-apa, nyo tidak damam bagai, tidak merasakan pedih mungkin di bagian badannya, tapi kegemukan, kekurusan itu tergolong kepada sakit. Kenapa? Karena kondisi itu berbeda jo kondisi asal. Kondisi asal atau kondisi yang ideal manusia itu ndak kurus, ndak gapuk bana. Hanya kondisi sakit pada tubuh itu mudah untuk dideteksi, mudah untuk diketahui dan disadari. Ndak bana kita tahu definisi nan tadi itu, kita lah tahu bahwa oh ambo sedang sakit kini, ambo boleh sehat kini. Dek fisik itu sesuatu yang nyata, zahir, sehingga mudah untuk diketahui. Nah, kalau seandainya tadi kita katakan definisi sakit itu adalah kondisi yang berbeda dengan kondisi asal, kondisi yang sesungguhnya, definisi ini juga berlaku untuk penyakit batin, bukan hanya fisik, atau penyakit hati. Dalam bahasa Al-Quran tadi, fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Kondisi asal manusia itu sebagai seorang hamba adalah tunduk, patuh, tawadhu', rendah hati. Itu kondisi asalnya. Dia memang manusia itu tidak diciptakan untuk meninggi, untuk merasa labih, untuk bersifat sombong. Dak itu asal manusia. Asal manusia apa? Tawadhu', rendah hati. Maka sesuatu yang berbeda jo kondisi asal tadi, ketika lah merasa diri ko labih dari yang lain, maka itu adalah penyakit. Penyakit namanya tu. Jangan dianggap biasa. Dan Bapak Ibu, kita lah sampai di pertemuan atau bagian yang ketiga, kita membicarakan tentang penyakit al-kibir. Nah, baru 3 kali baru nyokok, dan kita masih berada di awal-awal pembahasan. Kita baru ingin mencaliak bana nan sebananya nang kibir itu, tando-tando kibir itu. Kita belum sampai kepada ba'a mengobatinya lagi. Sebab namanya penyakit hati Bapak Ibu itu tidak mudah untuk bisa langsung kepada ba'a cara mau ubeknya. Itu lalu lah itu dah. Ambo saja kapatang yang sakit kaki saja itu lama lo di dokter itu, dipareso dulu, dicaliak dulu anan terjadi, di ronsen dulu, baru bekok dia agi ubek. Dan itu tiap minggu pai kontrol ke beliau ke Bukit Tinggi, baru penyakit kaki seketik, apalagi penyakit batin, penyakit hati. Maka kita memang agak bersabar untuk mengikuti kajian ini insyaAllah. Bapak Ibu, kita lah tahu hadis itu, hadis yang sangat terkenal, sering kita dengar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari sifat kibir. Kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada beda antara kibir dengan takabur. Walaupun bedanya kok tidak terlalu signifikan. Kibir itu kondisi di dalam batin, maraso, atau perasaan, maraso diri labih, maraso diri memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, itu kibir. Nah, ketika raso itu nampak di dalam perilaku, nampak dalam cara kita mengecek, nampak dalam cara kita bersikap, nampak dalam cara kita berbuat, maka itu namanya takabur lain. Jadi asalnya kibir, kondisi batin yang membuat kita meraso labih itu namanya kibir. Ketika dia sudah berubah menjadi perbuatan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perbuatan, sikap dan sebagainya, maka namanya takabur. Dan kibir itu
Ada 3 rukunnya. Ada rukunnya tu mah. Adalah syaratnya dikatakan sebuah penyakit itu kibir. 3 syaratnya. Pertama, ada mutakabbirnya. Ada orang yang merasa sombong itu. Yang kedua, ada mutakabbar alaih. Ada lawannya. Ada orang yang nyo anggapnya lebih dari nyo. Ada lawannya. Yang ketiga, ada mutakabbar bih. Ada objek yang membuatnya merasa lebih. Objek itu nanti kita bahas. Bisa jadi ilmu, bisa jadi harta, bisa jadi paras, ketampanan dan sebagainya. 3 syarat dikatakan sebuah penyakit itu kibir. Pertama, ada mutakabbir, ada orang yang merasa dirinya lebih. Kedua, ada mutakabbar alaih, ada orang lain sebagai lawannya. Katakan kalau si A nya punya ilmu, nya merasa dirinya hebat. Ada si B lawannya yang menyangkup, nya menganggap si B ku di bawahinya ilmunya. Aku mutakabbar alaihnya si B ko tadi. Orang yang inyo macam lihat dirinya lebih hebat dari si B tadi ko. Mutakabbar alaih. Dan mutakabbar bih, ada medianya. Ada sebab yang membuat seseorang merasa dirinya lebih atau sombong. Kalau tidak ada mutakabbar alaih, tidak ada lawan, namanya bukan kibir, tapi ujub. Itu beda antara kibir dengan ujub. Kibir itu ada lawan, ada pembandingnya. Ujub tidak ada lawan. Bolehkah jadi kita seorang saja di dunia ko tetap ada peluang terjadinya ujub di diri kita. Tapi kibir tidak mungkin kalau ada orang lain. Nah, itu bedanya antara kibir dengan ujub. La yadkhulul jannata man kana man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kibir. Bapak Ibu, hadis itu sebenarnya walaupun lah sering kita dengar, harus selalu membuat kita merasa takut, merasa khawatir. Jangan di awak masih tersiso sifat kibir itu. Kita kan tiap sebentar mendengar berita-berita kematian. Apalagi ni dengan media sosial yang begitu mudah diakses, tiap sebentar ada berita kematian. Si A lah wafat, si B lah dulu di WA, di Facebook. Tadi kita dapat berita mantan wagub kita lah wafat, rahimahullahu taala. Nah, dan kita nak tahu Bapak Ibu, antara bila tibanya saat kita nanti yang diberitakan di orang telah wafat si A, jamaah muslimin assalamualaikum rajin kamu saji. Nak tahu kita bila kita yang diberitakan di orang. Maka menjelang tiba saatnya kita yang dapat giliran untuk dipanggil itu, iku harus banyak kita perhatikan. Jangan sampai tabawa sifat kibir ko. Kok tabawa sifat pengecut ndak baik itu doh. Kita katakan punya sifat yang agak panakwi seketik. Pengecut, katakan takwi ketinggian, takwi kegelapan, itu biasa sebenarnya itu. Atau kita ada sifat seketik agak bakhil, agak pilih seketik, masih mungkin. Tapi kok tak bawa sifat kibir kok berbahaya, walaupun hanya sebesar biji zarah. Nah, apa Ibu, bagaimana kok kibir itu bisa menghalangi seseorang kasarugo? Kok made itu bana bahayanya kibir itu? Aku bagus pembahasan Imam Al-Ghazali, walaupun agak panjang, bu cantumkan di siku. Kita akan sampaikan saja secara kesimpulannya saja. Inna masara hijaban dunal jannah. Kibir itu dikatakan bisa menghalangi dari surga. Kenapa? Karena li'annahu yahulu bainal abdi wa baina akhlaqil mu'minin. Karena kibir itu yang akan menjadi penghalang antara seseorang dengan seluruh akhlak orang-orang yang beriman yang harus dimilikinya. Untuk bisa ke surga, kita harus memiliki sifat orang beriman. Sifat dermawan, sifat suka berbagi, sifat berani dan sebagainya. Dan itu yang akan menjadi pintu-pintu surga bagi kita. Oh, nak dapat kita sifat dermawan, minimal ada sifat yang lain yang bisa kita miliki.
Jadi untuk bisa mendapatkan satu pintu ke surga, kita harus punya sifat-sifat orang beriman. Nah, sifat-sifat orang beriman itu akan terhalang gara-gara kibir tadi. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat kibir, merasa dirinya lebih, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia, berharga, harus dihormati, ini akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk bisa mencintai orang beriman secara tulus. Dan mencintai orang beriman itu di antara syarat untuk bisa ke surga. La yadkhulul jannah hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak akan masuk surga sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Leka mungkin kita bisa mencintai orang dengan tulus kalau di diri kita ada rasa kibir? Tidak akan mungkin. Sulit. Dia ini merasa lebih. Tak ada merasa perlu untuk suka ke seseorang, mencintai seseorang karena Allah. Tidak ada. Itu penghalang untuk mendapatkan sifat mahabbatul mu'min, mencintai orang beriman. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan sifat tawadhu', rendah hati, yang merupakan di antara pintu menuju surga, kalau dalam dirinya ada sifat kibir tadi itu. Tidak akan mungkin dia bisa meninggalkan rasa dengki kalau di dalam dirinya ada sifat kibir. Tidak akan mungkin dia bisa jujur kalau dalam dirinya ada kibir, merasa gengsi untuk jujur. Tidak akan mungkin dia bisa meninggalkan emosi, marah kalau di dirinya ada sifat kibir. Banyak lagi yang lain. Maka sifat kibir menjadi penghalang untuk memiliki sifat-sifat orang beriman yang merupakan syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu kenapa dikatakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sebesar biji zarah dari sifat kibir. Nah, apa Ibu? Dalam satu ungkapan ulama kita dikatakan bahwa dosa itu bersaudara. Dosa itu adik kakaknya. Seseorang yang memiliki satu sifat yang negatif cenderung akan mengajak sifat-sifat negatif yang lainnya. Ini dia itu tuh. Saling membaonyo, saling melo-elonyo. Jangan dianggap ambo sombong ya sombong, tapi ambo dermawan, tidak ada itu dah. Dermawannya pasti ada apa-apanya, pasti ada yang diinginkannya. Sebab sifat yang negatif itu akhawatnya badik kakak, saling melo-elo, saling membawa-bawanya. Maka waspada apa Ibu? Meskipun kita katakan masih merasa aman, ambo lai dak barai sifat buruk yang ada di ambo do. Lai banyak yang eloknya. Nan seketik itu bisa membawa yang lainnya. Maka jangan pernah anggap remeh apapun sifat negatif walaupun itu nampaknya sepele. Nah, kini kita cari apa Ibu? Indikasi, tanda-tandanya seseorang itu memiliki sifat kibir. Agak panjang bahasannya di dalam kitab Yahya. Orang yang memiliki sifat kibir, maka dia cenderung untuk enggan bergaul dengan orang lain, lebih memilih untuk menyendiri di rumah saja model itu. Kalaupun nyampai ke rumah ke tempat orang lain, ini nak malenya untuk bergaul, untuk berbaur. Nah, enggannya untuk makan bersama orang lain. Tarafa'an mujalasati, enggan untuk duduk sama orang lain. Duduk seorang, duduknya di muka. Kalau kecil orang kampung Ambon di mirai, di mihrab duduknya seorang, sehingga nampak di orang sama-sama.
Wa ra'a anna haqqahu an yakum mathilan baina yadayhi. Dan nyo merasa kalau nyo datang, orang harus tagak menyambut nyo. Makanya akan berang bana kalau nyo tiba tu orang yang sajanya. Anda nyoba nyo tiba tu, "Ende, selamat datang." Kalau bahasa Arabnya ahlan ahlan. Orang menyambut nyo, itu baru senangnya tu. Kalau nyo tiba orang yang saja, merasa nyo kok tak dihargai. Sombong itu. Dan inyo kalau nyo tiba tu harus dipersilakan duduk. Kalau bisa malah disediakan tampil nampal yang rancak untuk inyo. Ada Bapak Ibu satu peristiwa, satu kejadian, dan iko memang semoga tidak banyak yang modal iko, hanyalah satu atau dua saja semoga. Ada seorang syekh lah katakan, atau ustaz lah katakan, diundang ke sebuah tampil untuk memberikan ceramah. Kebetulan syekh iko badannya memang agak gadang. Orang Arab kamu dia itu badannya mengadang-gadang badannya. Lalu panitia yang mengadakan acara aku mungkin tidak menyiapkan dengan sebaik mungkin kursi yang paling cocok untuk syekh yang badannya gadang kok. Sehingga di panitia kursi yang ada saja yang disediakan. Pas duduk syekh kok di kursi itu sampai berang-berang beliau. Tidak kalian hargai yang bodoh. Datang dari jauh-jauh ikut kursi kalian kambuh. Ini payah sudah tu. Hanya masalah kursi saja nampak. Beliau merasa tidak dihargai. Betul panitia agak lalai memang. Tapi tidak lo harus beliau menampakkan rasa emosi. Ampun tidak dihargai di panitia, kursi mo dia bantuknya ketik bana. Kemudian pai mo dia itu meninggalkan acara, itu tidak pas. Nah, jadi banyak indikasi-indikasi yang bisa untuk membuka mata kita bahwa kita sebenarnya punya penyakit itu, penyakit kibir tadi. Coba lihat. Kita datang ke rumah orang misalnya atau ke sebuah acara, apakah kita ingin ingin disambut di orang lain, ingin dipersilahkan masuk atau duduk. Kalau orang acuh asuk, apakah awak kata singgung? Itu diantara indikasi. Dan kalau kibirnya itulah sampai ke tahap nan paling akut, labarik kibirnya kok. Makanya malah kalau nyo hanya dilayani di orang biasanya kan nyo nak nemu ada, nyo harus dilayani de katakan de tuan rumah bana langsung. Kalau tiba kok ustaz misalnya harus de ketua pengurus bana yang melayani nyo. Kalau hanya gari melayani nyo, nak nemunya ada. Itu kibir itu. Harus dilayani di orang dan punya posisi di tampil itu. Kalau enggak. Wa taqaddama alaihi fi madayik turuq wartafa alaihi fil mahafil. Andaikan nyo datang di sebuah acara gadang, inyo harus duduk di tampil dan dicaliak di orang rami. Andaikan duduk di belakang seketik tasawuf di orang lain, nyo berang. Harus di mukonya ndaknya, nampak di kamera, di fotonya paling di muko. Wantazara an yabda'u bisalam. Kalau nyo masuk bertemu orang, inyo menunggu untuk diucapkan salam ka inyo. Nan inyo kama mulai ndak tu dah. Bertemu orang tu, nya sedulu tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru jawabnya tu. Tapi yang inyo kemulai ndak. Itu sombong itu. Padahal nan terbaik itu adalah siapa yang memulai memberikan salam, bukan menunggu dulu diberikan salam. Bapak Ibu, itu kadang-kadang kita rasakan. Dan mohon maaf, sebagian guru mada itu kadang-kadang datang ke sekolah, kan tidak banyak guru yang namua untuk memulai salam ke anak-anaknya doh. Assalamualaikum Nanda. Assalamualaikum nak, apa kabarnya pagi ini? Ado. Tapi banyak yang menunggu dulu. Kalau beko nak ada yang menggak salam nyebar-nyebaran sekolah di kelas tu. Kalian tidak tahu diterati. Ibu masuk nak bagi salam ke ibu dah.
Harusnya tidak model itu, ditampakkan contoh ke mereka. Kita yang memulai memberikan salam, bukan menunggu dulu diberikan salam oleh mereka. Apalagi para ustadz, orang-orang yang tujuh agama, enggan untuk memulai memberikan salam, dia menunggu dulu diberikan salam di orang lain. Dia merasa agak kurang harga dirinya kalau nya dulu yang memulai salam dulu. Itu kan diantara tanda-tanda kibir. Kalau seandainya pelayanan yang diberikan kayaknya kurang, itu akan langsung nampak dari mukonya, nampak dari komentarnya, kamu kok kurang. Walaupun kadang hendaknya sampaikan mana secara lisan, tapi nampak nak suku. Ini merasa harus dilayani secara lebih layak dengan posisinya, dengan ketenarannya dan sebagainya. Kalau nyo berdebat atau menyampaikan sesuatu, inyo pantang untuk dibantah. Kok dibantah lah inyo, adalah itu. Jangankan dibantah, diberikan pendapat yang berbeda saja, nya berang. Seakan-akan hanya pendapat dia yang paling benar. Aku diantara indikasi kibir. Kalau dia diberikan nasihat, enggan menerima. Bapak Ibu, nanti kita akan coba lihat seorang sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud, berkata bahwa di antara bentuk dosa seseorang adalah ketika ada orang yang menasihati dirinya. Kata orang kata beliau, ittaqillah, takwilah ke Tuhan, katanya uruslah diri seorang-seorang. Nah, itu tanda dosa tuh. Ada mudah itu sebagian orang, dia nasihatinya elok, diajak ke masjid, diajak ke agama, diingatkan ke dosanya, katanya uruslah diri seorang-seorang. Itu katanya. Iku di antara tanda kibir joko, enggan diberikan nasihat. Jadi diberikan nasihat, dia enggan menerima. Dan kalau dia yang memberikan nasihat, yubana karih. Kadang-kadang tidak menenggang perasaan orang yang diberikan nasihat itu. Wa in rudda alaihi syai'un min qawlihi ghadib. Kalau tadi itu, kalau dibantah nyoberang. Wa in 'allam lam yarfa' bil muta'allimin. Kalau nyomaja anak-anak di sekolah kah ataupun di surau, ndak nampak rasa sayang ke anak-anak itu doh. Berang so yang nampak. Kadang sekete anak nampak mengantuk tekalo langsung berang. Anak motas ketik langsung berang. Nah itu kan tanda bahwa dirinya koko ada rasa kibir. Kalau enggak, kenapa harus berang? Bapak Ibu, sebagai guru kadang-kadang kita harus mengerti itu, bahwa tidak semua kondisi murid-murid awak itu yang optimal, yang prima. Ada yang kadang-kadang terlambat jagonya, ada yang kadang-kadang malamnya batangga bantu orang gaeknya bakar aja, macam-macam. Maka jangan sampai satu perilaku mereka langsung kita simpulkan, kok anakku mada, aku mah ndak menghargai guru di muka menerangkan pelajaran. Mungkin ndak itu sabuknya. Nyo mengantuk bukan nyo ndak menghargai awak sebagai guru, tapi mungkin kok kurang sehat lah badannya, atau dek coba tangga malam tadi membantu orang gaeknya. Jadi salah kalau kita langsung menyimpulkan dari satu perilakunya langsung dikatakan aku lamada aku. Nah, kita lain. Wastadzallahum, dan kalau bagian nasihat itu mana-mana orang yang diagia nasihat, mau dia nak ketik sadonyo, mau dia orang yang tak tahu sama sekali. Caranya bagian nasihat bagaimana menggurui, ndak ditenggang rasa hati orang yang menangakan. Dan mencari kepada orang awam seperti mohon maaf mamaku bahasa Imam Ghazali, wa yanzuru ilal ammah ka'annahu yanzuru ilal hamir, melihat kepada orang awam dan orang alim ko ya, orang alim kini ko yang mengecek ko, melihat orang awam seperti melihat keledai. Tak dihargai orang punya lo, ilmu orang punya lo, awasan orang punya lo, berbagai macam keahlian yang mereka miliki. Nah, itu diantara tanda kibir. Jadi Bapak Ibu,
iku ndak hanya ada di kalangan orang yang berilmu, di kalangan orang yang punya namo, iku mungkin ada di kita. Nah, kita lihat dulu sebenarnya untuk azan dulu mungkin.
Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang maknanya, di antara hamba yang Allah cintai itu adalah al-atqiya al-akhfiya, hamba-hamba yang bertakwa dan mereka itu tersembunyi, mereka tidak terlihat oleh orang lain. Alladzina in hadaru lam yu'rafu, kalau mereka datang di sebuah acara mereka tidak dikenal, mereka tidak digubris di orang lain, tidak diabehkan di orang tidak peduli ke beliau. Wa in ghabu lam yuftaqadu, kalau mereka tidak datang orang juga tidak mencari-cari, orang tidak kehilangan bagainya. Artinya orang yang biasa-biasa saja, tapi mereka di sisi Allah al-atqiya al-akhfiya, orang yang bertakwa dan tersembunyi. Bapak Ibu, itu di antara kelebihan dari seorang tabi'in yang mungkin kita pernah dengar kisahnya, Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, seseorang yang dikatakan majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di dunia tidak ada orang yang ketika di masa itu ya, tidak ada orang yang tahu je beliau, tapi di langit sangat terkenal. Malaikat tahu je beliau sadonya. Dek sangat cinta Allah kainyo, tapi di bumi orang tak banyak tahu je beliau. Malah ketika beliau pai haji, Umar mencari beliau. Sebab Nabi pernah berpesan, wahai Umar, kalau engkau pai haji, carilah seorang hamba Allah bernama Uwais dari Yaman, Al-Qarani tadi itu. Umar mencari, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Enggak ada Umar, enggak ada khalifah. Orang tak tahu je beliau. Beliau hanya seorang penjaga hewan-hewan ternak, kuda dan sebagainya yang dibawa oleh kafilah dagang. Tidak dikenal, tapi di langit sangat terkenal. Dia kesolehannya dan yang paling utama amalnya adalah baktinya kepada ibunya. Jadi Bapak Ibu, lebih aman sebenarnya ketika kita tidak dikenal oleh orang lain ketimbang kita dikenal oleh orang lain. Sangat berisiko ketika kita dikenal dan tidak pandai-pandai mengkondisikan hati, mengkondisikan jiwa, terjebak ke dalam penyakit kibir tadi itu. Maka Bapak Ibu tidak usah perlulah mencari-cari ketenaran, ingin dikenal di orang banyak dengan berbagai cara, kadang-kadang tidak usah. Justru lebih aman awak kalau awak tidak dikenal di orang lain. Walaupun kalau ternyata kita punya satu kelebihan, katakan kita punya keahlian dalam mendidik, mengajar, ceramah dan sebagainya, dan lalu orang kenal kita, itu mau dia panggil itu awak yang namu itu. Tapi tidak usah cari-cari. Ya, sebab berbahaya sebenarnya kalau tidak pandai-pandai memanage hati kita, karena asyuhrah, terkenal itu bisa menjadi pintu yang sangat mudah kepada kibir, kesombongan. Apa Ibu terakhir? Syarru anwa'il kibir yang paling berbahaya adalah kibir yang membuat orang enggan untuk mendapatkan ilmu dari orang lain. Dia merasa dirinya la cukui, la pade, la barisi. Nah, itu kibir yang berbahaya, sehingga tidak mau mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat agama dan merasa diri sudah lebih. Itu kebanyakan ada pada orang-orang yang tahu jo agama. Nah, ini harus kita hindari. Karena ketika ada rasa diri sudah cukup, nah ketika itulah kita menjadi bodoh. Itu kata ulama kita, seseorang tetap dikatakan alim selama dia tetap belajar. Ketika dia merasa cukup, ketika itulah dia menjadi bodoh. Selalu belajar, dan ulama kita tidak pernah berhenti belajar. Selalu belajar dari buku, dari manusia, dari orang lain. Nah, dengan demikian kita semoga terhindar dari indikasi kibir tadi itu. Apa Ibu, itulah barangkali kaji kita malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ingin untuk bertanya, nanti silakan saja lewat WA lah, biar bisa nanti dijawab dengan lebih rinci insyaallah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.